Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pak Adam, selaku dosen pengampu dari teknologi polimer. Perkenalkan, nama saya Andreas Pamahaba Sukijaya. Saya mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material angkatan tahun 2023 dengan NPM 23062011956. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan untuk mengenai tugas tambahan mata kuliah teknologi polimer. Di mana pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik penting dalam bidang polimer tentunya, yaitu ada klasifikasi polimer yang berdasarkan sumbernya, struktur jenis polimer dan degradasi, lalu ada pengaruh berat molekul terhadap kekuatan mekanik dari polimer itu sendiri, lalu ada temperatur transisi kaca dan bagaimana transisi kaca ataupun glass transition ini dapat mempengaruhi pada struktur polimernya. Lalu ada perbedaan pengaruh struktur multi-block copolymer dan random copolymer pada ion conducting polymer, dan yang terakhir adalah beberapa faktor yang mempengaruhi adanya konduktivitas listrik pada polimer. Kita mulai saja dari yang pertama. Pada soal yang pertama, yaitu adalah jelaskan klasifikasi polimer berdasarkan sumber, struktur, jenis monomer, penyusun, dan degradabilitasnya. Tentunya pada polimer ini diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor penting. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah berdasarkan sumber ataupun berdasarkan asalnya, di mana polimer ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu adalah natural polymers atau polimer alam, dan yang kedua adalah synthetic polymers ataupun polimer sintetis. Dari bahasa natural polymers ataupun polimer alam sendiri dapat didefinisikan bahwa natural polymers merupakan polimer yang terdapat di alam, yang memang naturnya berada di alam dan dibentuk oleh makhluk hidup. Berbeda halnya dengan polimer sintetik atau sintetik polimer, ini merupakan polimer buatan yang tidak ada di alam dan harus direkayasa ataupun dibuat oleh manusia secara buatan melalui adanya reaksi kimia yang biasa kita menyebutnya sebagai reaksi polimerisasi dari monomer yang sederhana. Dan tentunya pada polimer sintetis itu sendiri dibagi menjadi dua tipe yang berbeda, yaitu adalah polimer sintetis yang oil based, di mana polimer ini dibuat dari monomer hasil turunan minyak bumi yang melalui proses petrokimia, dan bio based yang merupakan polimer sintetis yang monomernya berasal dari sumber terbarukan seperti pati, gula, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan struktur, kita memiliki beberapa jenis. Dari yang pertama ada polimer yang memiliki struktur linear. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini terdapat tersusun dari rantai panjang tanpa adanya percabangan, yang dimana rantai panjang yang tanpa percabangan ini memiliki sifat yang padat, rapat, dapat mengkristal, kuat tetapi masih tetap lentur, dan memiliki sifat yang mudah mencair ataupun biasanya ditemukan pada polimer termoplastik, yang biasanya contohnya ditemui pada HDPE, nilon, dan PVC. Selanjutnya yang kedua ada branch yang memiliki rantai utama dengan cabang-cabang pendek. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, rantai panjang pada polimer ini memiliki cabang-cabangnya tersendiri, yang dimana ini memiliki sifat yaitu kurang rapat dibandingkan polimer linear, lalu memiliki density yang cukup rendah sehingga memiliki sifat fleksibilitas dan tidak mudah untuk mengkristal, yang biasanya ini ditemukan pada LDPE, yang di mana LDPE ini adalah polietilena yang low density ataupun berdensitas rendah, yang lebih fleksibel dan memiliki kepadatan yang rendah. Selanjutnya kita memiliki polimer dengan struktur cross-linking ataupun ikatan kimia silang, di mana rantai polimer ini dapat kita perlihatkan pada gambar berikut ini, memiliki ada hubungan yang saling keterkaitan antara rantai panjang dengan rantai panjang lainnya, dihubungin oleh dengan cabang-cabangnya itu sendiri. Yang dimana eh, pada rantai cross-linking ini belum membentuk jaringan yang tiga dimensi secara penuh, sehingga sifatnya akan cenderung lebih kuat dan kaku dibandingkan linear dengan branch, lalu tidak mudah larut dan tidak mudah untuk melt ataupun meleleh, dan memiliki sifat elastis. Biasanya struktur cross-linking ini biasanya ditemukan pada karet vulkanisasi, yang merupakan hasil dari karet alam ditambah dengan belerang, resin urea formaldehida, dan resin melamin formaldehida, di mana salah satu bentuk aplikasi nyatanya pada eh, struktur cross-linking bisa kita temukan pada elastomer, atau biasa yang kita temukan pada mode transportasi, yaitu pada ban, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah
struktur networking yang memiliki ikatan silang yang sangat banyak, memiliki struktur yang mencapai 3 dimensi sangat padat, yang dimana ini mengisi seluruh bagian dari material, dimana struktur networking ini sendiri memiliki sifat yang sangat kuat, keras, dan kaku, lalu tidak dapat dilelehkan kembali atau irreversible setelah dibentuk, yang dimana ini disebut sebagai non-termoplastik, yang dimana umumnya ini tahan panas dan eh, tahan akan bahan kimia. Biasanya ini ditemukan pada polimer yang disebut sebagai termoset, di mana contoh aplikasinya adalah bakelite, resin epoksi, dan sebagainya. Selanjutnya, kita memiliki em, jenis klasifikasi polimer yang berdasarkan jenis monomer penyusunnya, di mana jenis monomer penyusun ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah homopolimer, yang di mana homopolimer ini terdiri dari satu jenis monomer, bisa kita lihat pada gambar ini, yang di mana satu jenis monomer ini eh, terbentuk secara berulang, secara terus-menerus yang membentuk rantai polimer, yang artinya ini dapat dikatakan sebagai repeating unit dalam struktur rantai yang memiliki komposisi dan struktur kimia yang identik. Nah, bagaimana dengan sifatnya? Karena memiliki sifat yang seragam, tentunya homopolimer ini memiliki titik leleh yang relatif sempit dan kestabilan struktur yang baik, serta sifat mekanik yang tentunya lebih mudah untuk diprediksi. Nah, yang kedua adalah kopolimer, di mana kopolimer ini adalah jenis polimer yang dibentuk dari dua ataupun lebih jenis monomer yang berbeda. Bisa kita lihat di sini terdapat dua bentuk yang berbeda, ada warna biru dan ungu dengan bentuknya yang tentu berbeda ya, yang bergabung dalam satu rantai melalui proses kopolimerisasi, yang dimana tujuan dari pembentukan kopolimer ini untuk terjadinya kombinasi dan adanya penyimbangan sifat-sifat yang unggul, di mana setiap masing-masing monomernya ini memiliki eh, sifatnya tersendiri sehingga akan membentuk karakteristik karakteristik yang baru yang tidak dimiliki oleh jenis monomer penyusun dari homopolimer. Sehingga tentunya ini sangat dibutuhkan di dunia industri, yang di mana dunia industri sangat membutuhkan sifat-sifat ataupun karakteristik-karakteristik yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, pada soal yang kedua ini kurang lebih akan menjelaskan mengenai pengaruh berat molekul terhadap kekuatan mekanik. Eh, dalam diagram alir berikut ini dapat menggambarkan secara keseluruhan bahwa berat molekul yang semakin tinggi akan meningkatkan entanglement antar rantai, sehingga secara mobile pergerakan pada rantai akan lebih sulit, yang mengakibatkan material akan cenderung lebih kuat, akan lebih tahan terhadap deformasi plastis, dan lebih tahan impak. Nah, pada entanglement sendiri ini merupakan rantai panjang yang saling menyilang dan saling mengunci, yang akan membentuk seperti jaring, di mana ketika adanya beban diterapkan, rantai akan meluncur melewati satu sama lain, di mana entanglement ini ataupun adanya keterbelitan antara rantai ini mengakibatkan adanya resistensi, sehingga deformasi plastik tentu akan meningkat, di mana ini akan meningkatkan kekuatan dari material tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fasa transmisi tegangan dan jaringan gaya geser, di mana ketika ditarik, beban ditransfer melewati segmen-segmen rantai, dan tentunya beban yang tadinya tertransfer akan bertemu pada titik-titik pertemuan dari entanglement tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjangnya rantai ataupun semakin panjang rantai akan meningkatkan banyaknya segmen yang dapat menahan tegangan. Akibatnya, kita bisa melihat bahwa yield strength dan tensile strength akan naik, di mana hal ini juga linear dengan pernyataan bahwa semakin panjang rantai, maka ini akan mengakibatkan peningkatan kekuatan, peningkatan yield strength-nya. Nah, dapat disimpulkan bahwa berat molekul tinggi memungkinkan rantai meriorientasi dan menyerap energi lewat adanya shear dan disentanglement lokal sebelum di mana energi diserap sebelum putus akan naik, lalu ketangguhan akan naik, dan elongasi sisa biasanya akan naik pada kondisi tertentu. Nah, di sini saya menyeratkan sebuah kesimpulan bahwa berat molekul mempengaruhi kekuatan mekanik suatu bahan karena akan berhubungan dengan struktur internal dan ikatan antar molekulnya, di mana semakin besar berat molekul, semakin kuat ikatan antar molekulnya yang
pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan material terhadap deformasi dan kegagalan. Sebaliknya, bahan dengan berat molekul rendah cenderung akan memiliki ikatan yang lebih lemah dan lebih mudah terdeformasi ataupun pecah. Seperti itu. Pada assignment yang ketiga, ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai TG ataupun glass transition dan hubungannya dengan struktur polimer. Pada gambar berikut ini telah tervisualisasikan bagaimana adanya TG atau glass transition, adanya TM atau melting point uh, terhadap struktur polimer. Di sini ada label diagram, kita harus mengetahui bahwa ada glassy state yang memiliki sifat keras dan getas, rubbery state yang memiliki sifat lentur, viscous flow yang memiliki sifat leleh. Kita mulai dari yang pertama. TG merupakan suhu ataupun temperatur di mana polimer berubah dari keadaan yang keras ataupun getas, glass state, menjadi lebih fleksibel ataupun rubbery state, di mana adanya sebelum TG material ini, material keras tentunya akan di mana sebelum TG material polimer akan mengalami sifat yang keras dan kaku. Dan setelah melewati TG, material akan cenderung lebih elastis, yang dimana kita memasuki yang namanya fase rubbery state, yaitu adalah fase yang elastis. Di mana hal ini biasanya ditemukan pada struktur polimer yang bersifat amorf. Lalu bagaimana dengan yang kristalin? Gitu ya. Bagaimana dengan sifat yang kristalin yang memiliki susunan yang rantai yang sangat rapi? Di mana pada material kristalin tidak mengalami transisi TG karena memiliki struktur yang teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa TG tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap struktur kristalinnya, yang dimana TG ini akan mempengaruhi secara uh, garis besar, yaitu akan mempengaruhi amorfnya, yang dimana perubahan utama terjadi pada IM jika strukturnya pada kristalin. Lalu kita memasuki glass state, di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa di bawah TG material akan berada dalam keadaan keras dan kaku. Di atas TG, material kristalin akan tetap dalam bentuk teratur sampai masanya TM. Nah, keadaan karet ataupun rubbery state di mana pada amorph setelah TG material akan menjadi elastis dan lebih mudah terdeformasi. Kristalin akan material tetap lebih teratur meskipun sedikit lebih elastis setelah TG. Nah, pada rubbery flow dan viscous flow, amorph tentunya akan mulai mengalir seperti cairan kental mendekati TM. Lalu kristalin akan mulai mencair pada TM di mana struktur yang tadinya kristal dapat terurai. Pada assignment yang keempat, ini akan menjelaskan mengenai perbedaan pengaruh struktur multiblok dengan random copolymer pada ion conducting polymer. Dapat tervisualisasikan pada slide berikut ini, ada random copolymer dan ada multiblok copolymer, di mana pada random copolymer memiliki struktur monomer yang disusun secara acak, di mana bisa kita lihat bahwa struktur monomer A yang digambarkan sebagai warna biru dan monomer B dengan warna merah ini disusun secara acak sepanjang rantai polimer, yang dimana pengaruhnya pada konduktivitas ion akan mengurangi pembentukan jalur ion yang terorganize, di mana menyebabkan pergerakan ion akan menjadi kurang efisien, lalu konduktivitas ion akan rendah karena distribusi segmen yang tidak teratur, dan ini tentunya cocok pada aplikasi yang membutuhkan high flexibility, namun ini sangat kurang optimal pada aplikasi yang membutuhkan ion conductivity yang tinggi. Lalu bagaimana dengan multiblok copolymer? Dapat tervisualisasikan pada slide berikut ini bahwa multiblok copolymer, di mana struktur monomer A yang digambarkan sebagai warna biru dan monomer B yang digambarkan sebagai warna merah, ini disusun dalam adanya blok-blok yang terpisah, dengan masing-masing blok terdiri dari satu jenis monomer yang panjang, di mana pada blok monomer B terdiri dari satu jenis monomer panjang yang tentunya jika kita melihat dari definisi namanya multiblok, maka ini terdiri dari blok yang panjang ataupun berulang ataupun repeating, di mana pengaruhnya pada konduktivitas ion ini menjadikan struktur multiblok copolymer ini menjadikan domain yang terpisah dengan memfasilitasi adanya jalur ion yang lebih terorganisir dan lebih efisien. Karena konduktivitas ion yang tinggi, struktur ini memungkinkan adanya pergerakan ion yang lebih terkontrol, lalu adanya segmen-segmen yang berbeda. Saya katakan ini ada segmen monomer A, ini ada segmen monomer B.
di mana ini sangat ideal ya untuk aplikasi yang membutuhkan high conductivity seperti dalam baterai, superkapasitor, ataupun perangkat penyimpan energi. Ini adalah bentuk teorema terhadap band gaps di sebuah material di mana semakin jauh band gap maka konduktivitas listrik ataupun konduktivitas ionik akan sangat sulit untuk dijangkau. Seperti itu. Untuk assignment yang terakhir ini akan menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi adanya konduktivitas listrik pada polimer. Pada faktor yang pertama yaitu adalah struktur polimer yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi konduktivitas, di mana polimer dengan ikatan konjugasi seperti polianilin ini memiliki konduktivitas yang lebih tinggi karena memungkinkan adanya pergerakan elektron yang lebih bebas, di mana adanya keteraturan struktur juga sangat berpengaruh. Pada polimer amorf ini tentunya memiliki konduktivitas listrik yang lebih tinggi dibandingkan polimer yang kristalin karena lebih banyak ruang untuk terjadinya ion ataupun elektron itu dapat bergerak. Nah, em, di mana pada faktor yang kedua pergerakan ion dan elektron ini jika semakin mudah untuk mengalirkannya, maka konduktivitas listrik akan lebih tinggi karena ion ataupun listrik akan dapat bergerak lebih bebas. Lalu bagaimana dengan temperatur ataupun suhu? Di mana suhu yang tinggi memiliki memiliki peranan yang penting, di mana suhu tinggi mempercepat adanya pergerakan ion dan elektron sehingga konduktivitas listriknya akan lebih tinggi. Namun ketika suhu yang diberikan terlalu tinggi, ini akan merusak polimer dan menurunkan konduktivitasnya. Faktor berikutnya adalah penambahan bahan ataupun pelarut seperti plasticizer seperti itu. Di mana bahan tambahan ini dapat membuat polimer lebih fleksibel sehingga ion-ion ataupun elektron dapat bergerak lebih bebas yang meningkatkan konduktivitas listriknya. Lalu selanjutnya ada doping, yaitu adalah penambahan bahan kimia yang ditujukan untuk meningkatkan konduktivitas, yang dimana doping ini nantinya akan ada carrier sebagai pembawa muatan elektron, di mana doping akan menambah jumlah elektron ataupun ion bebas yang tentunya secara direct akan meningkatkan konduktivitas dari listrik sebuah polimer. Lalu selanjutnya ada kelembaban, di mana air ataupun kelembaban ini dalam polimer sangat membantu pergerakan ion, sehingga konduktivitas listriknya akan tentunya lebih tinggi. Selanjutnya ada ketebalan polimer, yang dimana polimer yang lebih tipis lebih mudah dihantarkan listriknya, karena ion ataupun elektron harus menempuh jarak yang lebih pendek. Ini sangat berhubungan dengan band gap tadi ya, dimana semakin sedikit jaraknya, maka akan lebih mudah ataupun ion dan elektron akan lebih mobile untuk bergerak. Nah, tentunya ada faktor eksternal lain seperti adanya tegangan listrik yang diberikan, di mana penerapan tegangan listrik akan membantu pergerakan ion atau elektron yang meningkatkan konduktivitas listrik. Mungkin sekian dari 5 soal yang telah saya jabarkan pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran bersama. Saya ucapkan terima kasih.